Baik, selamat malam Ibu Yeni. Selamat malam Bu Uki. Senang sekali bertemu dengan Ibu Yeni kembali ya Bu Yeni. Ya Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya betul Bu Uki, saya melakukan praktek coaching nanti, percakapan coaching dengan Ibu Stefani sebagai coachingnya. Ya. Baik Bu, saya sebagai supervisor Bu, dalam hal ini saya akan mengamati Ibu Yeni sebagai coaching. Kira-kira Bu, dari ketiga hal kompetensi inti coaching, kira-kira hal apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan? Saya yang perlu kembangkan itu dari 3 kompetensi inti dari percakapan coaching itu mungkin Bu, terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena terkadang di bagian kompetensi ini menurut saya itu bagaimana bisa menggugah perasaan orang itu untuk menemukan ide-ide dari permasalahan sendiri, kemudian kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya rasa mungkin masih agak kurang pada saat saya melakukan praktik coaching sebelumnya, Bu. Oh, baik Bu. Berarti yang Iya, Ibu ingin saya amati adalah saat Ibu benar-benar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching ya Bu ya? iya betul, Bu. Oke. Em, Bagaimana penilaian Ibu sendiri nih Bu terhadap apa yang Ibu ingin kembangkan sekarang? Mungkin kalau di range dari 1 sampai 10 nilai Ibu berapa nih Ah, sebelumnya? kalau di range dari 1 sampai 10 mungkin masih di level 6, Bu. Hmm, Jadi harapannya mungkin bisa meningkat di level 9 atau 8 mungkin dari percakapan saya hari ini dengan Ibu Stefani sebagai oke. coaching. Baik Bu, jadi itu harapan Ibu ya. Iya, Setelah ini betul. Ibu silakan melakukan coaching bersama Ibu Stefani dan saya akan mengamati Ibu sebagai supervisor. Silakan Bu Yeni dan Ibu Ya, Stefani. ya, terima kasih Bu Uki. Baik, selamat malam Bu Stefani. Selamat malam Bu Yeni. Iya Bu Stefani, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, hanya agak lelah. Lelahnya kenapa? Mungkin Bu Stefani bisa tarik nafas sedikit, biar mungkin pada saat kita bincang-bincang sebentar perasaannya agak lega begitu Bu. Iya, pekerjaan Iya, lagi banyak menumpuk kayaknya Bu. Tapi memang mungkin saya harus tarik nafas sedikit ya Bu ya, kasih diri iya. untuk Oke, baik. Kira-kira dari rencana pertemuan kita pada malam hari ini, Bu Stefani, apa rencananya untuk bertemu dengan saya begitu? saya ini butuh teman untuk berbagi pikiran sih Bu. Kan Hmm, saya ini kan ceritanya sekarang lagi kuliah S2. Sebetulnya sudah cukup lama nih Bu. Tapi tinggal tesis saja, tapi saya sudah hmm. tertahan tesisnya 2 tahun tidak pernah saya pegang. Jadi memang penyelesaian tesisnya agak lama ya 2 tahun. Iya, Kemudian kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kita malam hari ini kira-kira seperti apa? Ukuran keberhasilan ya. dari percakapan kita, Bu. Salah satu kendala itu kan karena saya ini, bukan mau menyibukkan diri, tapi kok kayaknya Mhm, sibuk terus gitu ya. Jadi kadang sudah punya rencana untuk mau tulis tesis, tapi nanti mhm. akhirnya tidak sempat lagi tidak sempat lagi. Ya semoga dari percakapan kita hari ini tuh saya bisa dibukakan gitu, saya musti Mhm. bagaimana dengan tesis ini. Oke, jadi, karena lama, kemudian harapannya Bu Stefani dari percakapan kita bisa menemukan solusi, Ya, kemudian menemukan ide-ide begitu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tesis yang, sudah tertunda beberapa tahun ini, Bu, ya? betul Ibu. Baik Bu Stefani. Kira-kira Bu, dari, hasil tesis yang Ibu lakukan skalanya itu dari 1 sampai 10 bagaimana ukuran keberhasilan yang sudah Ibu jalankan pada saat penulisan tesis? Sepertinya masih 3 Bu, Oke, jadi memang masih skalanya baru di bawah ya awal. Bu ya? Iya. Jadi harapannya, kira-kira seperti apa Bu dari skala yang dari 3 ini, menjadi meningkat sampai di skala berapa? Ya seharapan saya sih dari 3 setidaknya bisa jadi 6 ya. Mhm. Supaya setidaknya ada progres gitu. Oke, dari Bu Stefani sendiri kira-kira hambatan untuk, penulisan tesis ini apa sih, Bu, menurut Bu Stefani kalau boleh tahu? Menemukan waktu yang tenang sih, Bu.
karena saya ini tipe orang yang butuh untuk kerja itu tenang, benar-benar tenang. Apalagi kalau tesis itu kan perlu berpikir. Jadi kalau sedang berpikir terus kemudian dijeda biasanya hilang semua saya. Jadi kendalanya menemukan waktu yang tenang buat mengerjakan tesis. Betul. Selama ini mungkin kendalanya untuk menemukan waktu yang tepat, yang tenang untuk pengerjaan tesis itu kendalanya apa, Bu, kalau boleh tahu? Mungkin karena saya memang sekarang ini cukup banyak yang dikerjakan. Tapi saya menikmati sih setiap bagian pekerjaan itu. Sekarang saya ada di Wakasek, kemudian saya juga sekarang kan jadi fasilitator, dan juga masih urus MGP, jadi kayaknya urus anak lomba lagi, dampingin anak lomba beberapa kali, akhirnya sudah punya rencana, tidak jadi, punya rencana, tidak jadi. Nanti kalau malam kayaknya secapek gitu Bu, seringkali. Jadi memang karena kondisinya, tugas tambahan Ibu sebagai Wakasek, kemudian sebagai guru juga urus anak-anak, kemudian mungkin sulit menemukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan tesis karena seperti yang disampaikan Ibu Stefani tadi, malamnya kelelahan Bu ya. Akhirnya mungkin untuk tesis tadi itu seperti yang disampaikan Ibu Stefani, lalai, terlupakan, terlarut-larut, akhirnya mungkin sudah tertunda dan Ibu bincang-bincang pada malam hari ini ya. Oke, terkait itu mungkin saya tanyakan menurut Bu Stefani, kekuatan yang dimiliki sekarang untuk bisa menyelesaikan masalah ini apa menurut Bu Stefani kira-kira? Sebetulnya saya mungkin tuh sudah menemukan beberapa tool untuk bisa membantu saya menulis, seperti ChatGPT itu kan sebetulnya bisa generate idea, jadi saya tidak perlu bekerja dari nol. Itu sih, cuman kadang-kadang menemukan waktu dan kemudian mood juga mungkin ya Bu ya. Mungkin mood untuk mengerjakannya kali ya. Oke, jadi mungkin selain aplikasi ChatGPT yang menjadi kekuatan Bu Stefani untuk menyelesaikan tesisnya tadi, ada lagi selain mungkin pakai aplikasi atau mungkin ada orang-orang tertentu yang dirasa bisa membantu Bu Stefani atau seperti apa? Iya, sudah sih, suami saya itu sebetulnya sudah kasih saya banyak aplikasi, ini bisa pakai ini, bisa pakai Perplexity, bisa pakai ini, cuman mungkin satu lagi itu karena mood ya. Moodnya agak susah. Kalau menaikkan moodnya biasanya Bu Stefani apa yang dilakukan untuk bisa menaikkan moodnya kira-kira? Dengar musik sih Bu biasanya Bu. Musik. Terus apa lagi Bu? Dengar musik. Lebih ke dengar musik sih kalau mood ya. Oke, jadi mungkin tadi dukungan suami, kemudian untuk bisa menaikkan mood Bu Stefani tadi bisa mendengarkan musik. Nah, biasanya kalau pada saat pengerjaan tesisnya Ibu Stefani, moodnya itu berubah-ubah atau mengalami penurunan, biasanya apa yang dilakukan? Sebetulnya saya kalau sudah kerja, sudah fokus, saya bisa langsung, bisa 1 hari bisa menulis terus. Cuman kalau sudah tidak mood itu sudah. Oke, berarti termasuk cepat, luar biasa sekali Bu ya. Kalau misalnya moodnya bagus, bisa langsung mengerjakan pekerjaan lain. Mungkin kalau dari tesis tadi, pernah tidak Bu Stefani mencoba hal itu untuk menaikkan moodnya supaya semangat lagi atau seperti apa? Ya sih, saya sempat sih waktu itu melakukannya tuh, memang saya harus kerjanya tengah malam karena tunggu tenang ya Bu ya. Karena kalau lagi kerja terus anak-anak minta ini, minta itu, belum tidur, akhirnya saya pasti terganggu, nggak bisa konsentrasi. Saya pernah sih waktu itu kerjakan malam-malam sih, tengah malam, kemudian sambil dicari di tempat yang sepi, sambil dengar musik gitu, bisa sih Bu sebetulnya. Oke, berarti mungkin untuk sebagai guru, kemudian Ibu Stefani juga sebagai mahasiswa pasca sarjana, kemudian sebagai ibu rumah tangga juga ya, kondisi yang Ibu Stefani ceritakan tadi. Kalau di rumah biasa selain mungkin Bu Stefani ada orang lain yang mungkin dirasa bisa membantu anak-anaknya untuk mungkin bisa tenang di dalam rumah sehingga Bu Stefani bisa fokus, itu siapa bisa? Kira-kira? Sebetulnya yang membantu bukan orang di rumah sendiri sih, malah tetangga Ibu. Anak saya sukanya main di tetangga. Oke, jadi kira-kira jam-jamnya Ibu Stefani bisa tenang itu bisa tidak melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan tesisnya? Selain mungkin malam hari atau mungkin siang hari seperti itu? Iya, mungkin sepertinya saya memang harus mendisiplinkan diri ya Bu, saat anak-anak main,
udah langsung menulis saja, tidak usah tunggu mereka tidur ya Bu ya. Oke, jadi rencana ke depannya untuk penyelesaian tesis mungkin supaya cepat selesai dan tidak berlarut-larut dari Ibu Stefani, apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Ya harus apa ya? Ya harus disiplin ya dengan waktu, begitu anak-anak tenang langsung kerja saja, tidak usah menunggu waktu yang lama untuk tenang, karena waktu yang lama itu ternyata sulit untuk dicari. Oke, jadi mencari waktu, kemudian menyesuaikan waktu dengan tugas Ibu Stefani. Ada strategi tertentu yang akan Ibu Stefani lakukan untuk bisa membagi tugas menyelesaikan tesis, kemudian dengan anak-anak, dengan tugas tambahannya di sekolah sebagai guru dan wakasi, kira-kira ada untuk strategi mungkin kedepan? Saya harus bikin seperti apa ya, mungkin bikin seperti jadwal saya ya, dan harus mengikuti jadwal itu ya. Memang harus dialokasikan waktu untuk menulis itu kali ya Bu ya. Tidak boleh hanya tunggu mood kali. Ya, mungkin seperti yang disampaikan Ibu Stefani, mungkin untuk penyelesaian tadi, saya setuju sekali dengan Bu Stefani, mungkin kita tidak perlu tunggu mood, kita sesuaikan waktu dengan yang disampaikan oleh Bu Stefani tadi, waktu-waktu luangnya, kemudian, nah kira-kira untuk jangka waktu strategi yang Ibu laksanakan tadi, ada tidak jangka waktu yang Ibu Stefani harapkan dari rencana yang akan dilakukan oleh Bu Stefani? Saya harap saya bisa melakukannya dalam 2 minggu ini sih Bu. Dalam 2 minggu ya untuk penyelesaiannya Bu ya? Iya. Untuk yang terlibat atau yang bisa dirasakan membantu Ibu Stefani, sehingga Ibu Stefani fokus untuk menyelesaikan tesisnya, siapa-siapa menurut Ibu Stefani yang bisa membantu? Mungkin saya akan mencoba untuk mendelegasikan beberapa tugas saya kepada teman-teman yang bisa saya delegasikan. Mungkin seperti itu Ibu. Kemudian juga minta tolong suami untuk bantu saat dibutuhkan gitu. Ya, baik. Berarti meminta rekan sejawatnya di sekolah, kemudian meminta bantuan suami, mungkin meminta bantuan beberapa orang yang sudah disebutkan oleh Bu Stefani saya tadi untuk bisa fokus, tenang dalam menyelesaikan tesisnya sehingga penyelesaian tesisnya bisa seperti yang direncanakan Ibu Stefani, tidak berlarut-larut. Nah, kira-kira ukuran dari keberhasilan dari rencana aksi yang sudah dibuat Ibu Stefani tadi itu seperti apa? Mungkin bisa targetnya adalah saya bisa maju sidang proposal sih Bu. Oke, harapannya sidang proposalnya berapa bulan atau berapa? Semoga dalam bulan ini bisa terlaksana sidang proposal. Oke, saya doakan semoga bulan depan seperti yang diharapkan Ibu Stefani bisa terlaksana ya untuk sidang proposalnya. Amin. Nah, untuk komitmen yang diharapkan dari Ibu Stefani tadi apa-apa saja kira-kira yang bisa dilakukan? Maksudnya bagaimana Ibu? Komitmen yang akan dilakukan Ibu Stefani sehingga Ibu Stefani bisa sidang proposal untuk 1 bulan ke depan penyelesaian tesis dengan cepat. Dalam 1 minggu, mungkin yang komitmen saya yang harus saya buat adalah dalam 1 minggu ke depan, apapun yang terjadi saya harus jadwalkan diri saya setiap hari untuk menulis, mungkin itu sih. Oke, jadi 1 bulan ke depan supaya tesisnya selesai dan sidang proposalnya bisa maju untuk 1 bulan ke depan, kemudian dengan melibatkan rekan-rekan sejawatnya tadi, suami, seperti yang disampaikan oleh Bu Stefani tadi bisa terlaksana Bu ya. Saya harapannya seperti harapan Bu Stefani juga seperti itu. Apa ada hal lain yang mungkin bisa diceritakan lagi Bu? Tidak sih Bu, sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Stefani ya. Semoga bincang-bincang kali ini, kemudian beberapa rencana dari Bu Stefani tadi bisa terlaksana dengan baik. Kemudian beberapa orang-orang yang bisa membantu Bu Stefani bisa membantu Bu Stefani untuk bisa menemukan waktu yang nyaman, menemukan kondisi yang tepat untuk bisa menyelesaikan tesisnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Stefani. Semangat Bu ya. Siap Bu. Oke Bu, selamat malam. Oke.
Baik, Bu Yeni, terima kasih. Ya. Suaranya terdengar, Bu? Terdengar, ya. Bu. Selamat ya Bu udah nyelesain di coachingnya. Gimana nih Bu, Ibu menilai sendiri tadi performa Ibu dalam kompetensi pertanyaan berbobot, Bu? Baik Bu, untuk penilaian kompetensi saya terkait mengajukan pertanyaan berbobot, tadi mungkin dari level yang 6 saya merasa sudah di level 8, seperti itu Bu untuk kompetensi saya di mengajukan pertanyaan berbobot dari percakapan tadi. Apa yang buat Ibu merasa seperti itu Bu? Karena memang tadi percakapannya bisa mengalir dengan baik, kemudian saya melihat bahwa ada beberapa hal yang dari coach bisa menemukan ide-ide dari permasalahan yang terjadi, di mana tadi coach kan permasalahannya ingin penyelesaian tesisnya lama ya, jadi harapannya bisa bidang proposal. Kemudian tadi coach juga bisa menemukan orang-orang yang bisa mendukung dia untuk bisa membagi waktu sebagai guru, kemudian sebagai istri juga, sebagai mahasiswa juga dari percakapan tadi. Baik, Bu Yeni. Bu Yeni, saya sampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu ya. Oke, jadi dari alur Tirta tadi, Bu, kalau saya amati, jujur saja saya menikmati Bu perbincangan Ibu tadi, coaching Ibu dengan Ibu Stefani ya. Jadi kayak saya senyum-senyum juga, oh ya juga gitu, seru gitu ya Bu ya. Jadi untuk tujuan, di awal Ibu juga sudah menggali tujuannya apa, sehingga Ibu Stefani bisa beritahu bahwa tujuan pertemuannya adalah menyelesaikan masalah pembagian waktu dan segala hal, peran yang sangat banyak dalam menyelesaikan tugasnya di program magister gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian Ibu juga menggalinya dengan sangat baik, banyak sekali pertanyaan seperti yang Ibu sudah katakan tadi. Saya juga setuju, bahkan mungkin penilaian saya lebih tinggi daripada penilaian Ibu untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena saya lihat benar-benar Ibu betul benar-benar hadir, mencoba menggali sehingga coach benar-benar mendapatkan jawaban-jawaban untuk dirinya sendiri, menemukan solusi begitu. Jadi identifikasi masalah Ibu sangat dalam sekali kalau saya nilai begitu. Kemudian sehingga Koci tadi juga menemukan rencana-rencana aksinya, Ibu juga sudah mengarahkan Ibu Stefani untuk menemukan mau ngapain gitu ya. Kemudian juga tanggung jawabnya tadi juga sudah terlihat sehingga Ibu Stefani juga bisa menyampaikan secara detail. Dari saya Bu, sebenarnya saya malah penilaian lebih tinggi ya daripada Ibu tadi ya, menilai diri Ibu sendiri. Jadi selamat Ibu, Ibu terus berlatih ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Uki. Oke, bagaimana Bu pendapat Ibu setelah mendengar feedback dari saya Bu? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah saya memberikan hasil pengamatan Bu Upia terkait dengan pelaksanaan percakapan coaching tadi dengan Ibu Stefani. Terima kasih juga sudah menilai saya dari skala yang saya menurut sendiri di skala 8, di level 8, tapi Ibu sebagai pengamat lebih dari itu. Jadi mungkin selain dari kompetensi inti yang saya sampaikan dari Bu Uki, mungkin saya akan mencoba beberapa hal atau beberapa 2 kompetensi inti dari percakapan coaching, mengajukan pertanyaan sudah, mungkin kesadaran penuh, kemudian dengan mendengarkan aktif, mungkin saya coba akan latihan lagi Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu juga ya Bu ya, jadi itu rencana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan dan mungkin lebih konsisten lagi dilakukan. Terima kasih Bu. Kira-kira Bu kapan Ibu mau mulai melakukan 2 kompetensi yang lainnya tadi Bu? Iya, mungkin kalau untuk pelaksanaannya saya tidak bisa tentukan kapan, tapi kalau untuk rencananya, saya rencana mungkin hari Senin, jika kalau misalnya ada rekan sejawat atau mungkin murid saya sendiri mencoba untuk bercerita atau mengajak saya untuk menyelesaikan masalah, mungkin saya akan melakukan dengan pendekatan coaching tadi, dan saya mungkin lebih fokus ke 2 kompetensi yang mungkin saya sebelumnya rasa diri sudah meningkat. Nanti saya akan coba percakapan di situ apakah sama dengan percakapan untuk mengajukan pertanyaan seperti yang hasil pengamatan Ibu Uki tadi ya. Semoga 2 kompetensi ini benar-benar
seperti pengamatan saya sebelumnya di level 9 dan harapan saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yeni. Ada beberapa hal yang saya catat di sini, Bu. Ibu sudah melakukan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, dan selanjutnya Ibu juga akan belajar melaksanakan 2 kompetensi yang lain. Ibu bisa memanfaatkan rekan sejawat, kemudian juga Ibu mungkin mulai hari Senin ya Bu ya, memanfaatkan juga murid-murid Ibu. Jadi hal-hal itu yang sudah saya catat, dan saya juga catat bahwa Ibu tadi melakukan proses coaching dengan sangat baik, melakukannya dengan alur tirta yang lengkap. Itu yang saya catat di dalam catatan saya, Ibu. Sebagai penutup, Bu, saya mau tanya, Bu, apa yang Ibu dapat dari proses coaching hari ini, Bu? Baik Bu, untuk proses percakapan coaching hari ini, mungkin dari refleksi saya secara pribadi ya Bu ya, memang ternyata untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa memunculkan ide-ide dari coach itu sendiri ya. Mungkin awal percakapannya mungkin tidak terlalu berkembang, tetapi dari kegiatan tadi yang saya lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemampuan menggali ide, kemudian dari coach itu sendiri bisa mendapatkan ide-ide, bahkan mungkin yang saya rasa tadi beberapa hal bisa membantu adalah suami itu bisa dikatakan sendiri bisa dilibatkan untuk menemukan solusi permasalahan dari Ibu Stefani untuk penyelesaian studinya. Baik, terima kasih Bu Yeni sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga bisa diaplikasikan sesuai dengan apa yang sudah saya catat tadi dan juga Ibu sudah rencanakan tadi ya Bu Yeni ya. Terima kasih Bu Yeni, selamat malam, sampai jumpa lagi ya Bu. Terima kasih juga Bu Ki, selamat malam. Malam.